Halo semuanya, selamat datang dan selamat datang kembali di channel tarot kesayangan kalian di Cosmic Dugo. Masih bersama gue, tarot dari kalian keren gaun funky ini, Mayanov. Kita kembali lagi dalam reading bulan November. Pada kesempatan kali ini, gue akan melakukan monthly zodiac reading buat kalian-kalian yang berzodiak Cancer. Oke, jadi buat kalian para Cancer, sekarang gilirannya gue bacain gimana sih peruntungan zodiak kalian di bulan November ini. Nah, jadi aspek yang akan gue bacakan pada kesempatan kali ini adalah yang pertama tentang keuangan, kedua tentang percintaan, dan yang ketiga tentang surprise apa sih yang ada buat kalian para Cancer di bulan November ini, gitu. Ini sifatnya general reading, jadi bisa jadi resonates buat kalian, bisa jadi nggak terlalu resonates buat kalian, nggak apa-apa, nggak usah dipaksain, gitu ya. Tapi itu masih tetap bisa dijadikan bahan pertimbangan, gitu. Karena the fact that kalian ketemu sama video ini mungkin memang ada pesan yang perlu kalian dengar, gitu. Nah, jadi tanpa berlama-lama, kita langsung aja kocok-kocok kartu. Oh ya, kemarin-kemarin gue juga udah bikin pick a card reading, gitu ya. Gue juga udah bikin pick a card reading tentang gambaran bulan November, kemudian tentang spesifik percintaan di minggu ini, gitu ya, pick a card reading. Jadi kalau misalnya kalian mau cek, silahkan kalian cek aja video gue di bulan November ini ya. Nah, oke, kita akan bagi pilesnya. Kita pertama bacain keuangannya dulu ya buat kalian para Cancer. Here, surprise. Oke, ini udah ada 3 piles di sini untuk menggambarkan masing-masing aspek. Oke, selain itu gue mungkin akan kayak kasih satu lagi kartu Major Arcana untuk menggambarkan secara umum masing-masing aspek ini gimana sih. Oke, wait lang. Judgment, Hangman, The Empress. Oke deh, jadi kita bukainnya satu persatu ya, gengs. Kita akan mulai dari mana dulu nih? Surprise pasti belakangan lah ya. Mungkin dari percintaannya Cancer dulu kali ya. Kita akan bukain dari percintaannya Cancer dulu. Nah, ini bisa melipir dulu. Oke, jadi untuk kalian para Cancer, kita kan mulai dari percintaannya kalian dulu ya. Gimana sih di bulan November ini? Nah, kalau gue lihat dari kartu, pertama kalian dapat kartunya The Hangwoman. Maaf, bukan Hangman, karena by default ya The Hangman. The Hangwoman. Nah, di sini kartunya itu melambangkan tentang suatu pengorbanan, suatu kondisi yang sebenarnya nggak enak buat kalian, but you do it anyway, gitu. Karena kalian melihat ini sebagai sebuah sacrifice, sebagai sebuah keharusan, gitu. Jadi memang ada sebuah pengorbanan, karena kayak ya lu bayangin aja lu digantung kebalik, gitu kan, kayak nggak enak, pusing, sakit kepala, gitu. But you do it anyway, mungkin karena lu pikir akan ada greater good that comes from it. Nah, kurang lebih itulah yang terjadi di percintaan kalian para Cancer di bulan November ini, gitu. Mungkin ada satu hal yang sebenarnya menurut lo nggak nyaman atau lo nggak setuju, cuman lo bila-bilain nih karena lo merasa ya itu tuh kayak necessary sacrifice, gitu. Kayak ini pengorbanan yang memang perlu demi si percintaan lo ini. Oh ya, by the way, ini gue bacanya secara general ya, baik kalian para Cancer yang punya pasangan maupun yang masih jomblo-jomblo. Oke, kita masuk ke lebih dalam. Ada The Star, Knight of Cups, Death, Knight of Wands, dan Judgment. Oke.
Jadi kalau dilihat dari kartu-kartunya di sini adalah, gue melihatnya untuk kalian para Cancer, kalian sedang mengalami sebuah kegalauan. Kegalauannya apa tuh? Karena sebenarnya in terms of love life, gue ngeliatnya sebenarnya ada hope gitu loh dalam love life kalian gitu ya. Apalagi kalau misalnya emang kalian adalah para Cancer yang sedang mencari pasangan, atau memang yang udah punya pasangan mungkin sedang dirundung masalah gitu ya hubungannya. Gue ngeliat di sini sebenarnya ada hope, cuman mungkin nggak ideal gitu ya, nggak sesuai dengan standar ideal kalian. Nah, jadi memang gampang gitu ya hatinya ya, karena kayak gini, di satu sisi memang lo tuh semacam disodorin solusi ya sama the universe, sama kayak alam semesta, lo tuh disodorin solusi, ini lo nih buat lo, ini lo nih gue kasih lo hope gitu. Cuman lo nya tuh ala-ala, jujur aja ya, gue bilang di sini lo nya ala-ala ya kalian para Cancer. Kenapa ala-ala? Nih, ini lo kartu dimana kayak lo ngerasa kayak oh ya sebenarnya kayak ada suatu hal yang mesti lo lakuin, mungkin lo punya self standard, cuman yang menjadi masalah di sini adalah standar lo ini tuh bukan standar yang memang lo tetapkan untuk diri lo sendiri. Ngerti gak sih? Kayak bukan lo sendiri yang tetapin, cuman karena lo takut gitu akan sebuah judgment gitu, akan sebuah penghakiman atau penilaian orang gitu. Itu yang bikin jadi nggak jelas yang gue lihat dari kartu sini. Beda hal kalau misalnya lo memang merasa kayak oh ini nggak sesuai standar gue, ini nggak bikin gue happy gitu, ya boleh lah lo strict gitu ya sama standar yang lo punya. Cuman kalau misalnya standar ini aja bukan standar lo, melainkan ini standar orang lain, yang ngapain gitu loh. Karena sebenarnya gue ngeliat di sini mungkin hati kecil lo juga sebenarnya impulsif gitu ya, ada fire ya, ada sebuah api, ada sebuah nyala di hati lo yang memang melihat oh ini ada sebuah hope gitu yang ingin lo kejar, tapi kepentok gitu, kepentok sama itu tadi standar-standar atau idealisme tertentu yang sebenarnya itu standarnya orang lain, bukan standar lo gitu loh. Jadi kayak akhirnya mungkin lo kayak menahan diri lo sendiri untuk mengejar hope tersebut, mengejar harapan tersebut, karena you think that is the necessary sacrifice. Yang gue lihat dari kartu seperti itu, sehingga mungkin akhirnya lo menjadi memutuskan kayak oke lah, diakhiri saja, atau kayak ya udahlah nggak usah dikejar. Jadi diakhiri tuh di sini gue ngeliatnya di kartu adalah lo nggak act on the hope gitu, kayak ada harapannya tapi lo nggak melakukan tindakan apapun, nggak melakukan action apapun, karena tadi lo kepentok sama judgment itu ya, lo takut sama judgment itu. Nah, gimana sih menanggulanginya? Kalau gue lihat dari kartu di sini, kalau kalian ngerasain resonates buat kalian, yang gue lihat di sini yang bisa kalian lakukan untuk ya meminimalisir damage yang mungkin kalian sebabkan gitu ya dengan ini, baik itu damage ke diri kalian sendiri maupun ke orang lain gitu ya, adalah pertama-tama take some time untuk lo benar-benar get in touch with your feelings dulu gitu. Sebenarnya apa sih yang gue mau gitu, sebenarnya apa sih yang gue mau, dan kayak lo bisa ukur secara objektif, kira-kira gue mampu nggak untuk kehilangan harapan ini atau kehilangan kesempatan ini. Kalau lo rasa lo akan nyesel, lo akan kepikiran, ya udahlah fuck everything, lo kejar aja gitu. Kalau gue lihat dari kartu sih seperti itu kurang lebih untuk percintaannya kalian para Cancer gitu ya. Jadi kayak kalau secara umum mungkin kalau gue lihat percintaannya Cancer di bulan ini tuh bukannya nggak mulus ya, lebih ke banyak jeglukan gitu ya, banyak polisi tidurnya yang kayak oh ya udah ya, artinya lo harus slow down gitu loh. Lo harus slow down, lo jangan jump into conclusion yang sebenarnya conclusion itu pun bukan buat lo gitu loh. Kayak you gotta put yourself first gitu. Lo harus utamain diri lo harus utamain kebahagiaan lo. Jangan sampai lo mengutamakan orang lain, justru bukan diri lo sendiri. Lo jangan sampai lo ngorbanin diri lo sendiri untuk penilaian orang lain gitu intinya ya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya, ke keuangannya Cancer. Gimana nih Cancer di bulan November? Jangan bokeh. Nah, jangan ya, jangan sampai bokeh ya. Oke, keluar lagi nih kartu Judgment. Itu sebenarnya juga kartu yang menandakan soal konsekuensi gitu. Bisa jadi lo boros, tapi bisa jadi juga enggak ya. Kita buka lebih dalam dulu. Ada Wheel of Fortune, wow. Ada Ace of Cups, wow. Ada Ten of Pentacles, wow. Nine of Pentacles, wow. Dan Justice, wow. Kenapa gue bilang wow? Karena sebenarnya kartu lo bagus semua, cuy. Untuk para Cancer ya, untuk keuangannya. Kenapa tuh? Karena di sini emang kelihatannya lo ada kayak perubahan drastis nih. Perubahan drastis dalam keuangan lo yang kayak
gue sih liatnya jatuhnya kayak rezeki nomplok, tapi it's not so much as rezeki nomplok, lebih ke arah konsekuensi gitu. Mungkin lo melakukan tindakan-tindakan yang di masa lalu berkaitan dengan finance ya, berkaitan dengan keuangan yang ternyata emang hasilnya itu lu nikmati sekarang gitu, cuan gitu loh. Kayak jadi seakan-akan seperti rezeki nomplok. Rezeki nomplok kan kayak rezeki nggak tahu datang dari mana gitu kan, jadi lu dapet aja. Sebenarnya enggak, yang itu jelas datang dari mana, dari usaha lo dulu, dari kemarin gitu loh, dari apa hal-hal yang telah lo lakukan. Bisa jadi nih ya, lo kemarin lo lupa nih berapa bulan yang lalu lo invest Bitcoin gitu misalnya kan, jadi sekarang lu cuan ya, who knows, kayak gitu loh. Kayak itu kan suatu tindakan yang emang lo ambil, terus kayak lo nikmati hasilnya sekarang. Secara keuangan kurang lebih seperti itu. Nah, di sini untuk kalian para Cancer, gue ngeliatnya memang ada flow of money yang cukup kencang, ya, ada aliran uang masuk nih yang bisa jadi cukup kencang, dan di sini gue lihat ada potensi lo boros. Jadi hati-hati di situ ya, karena gini, kayak yang tadi udah gue bilang, lo sekarang merasakan ada aliran uang, lo merasakan cuan, ini tuh sebenarnya karena usaha lo di masa lalu gitu. Artinya apa yang terjadi di masa depan juga bergantung sama apa yang lo lakukan hari ini, ya kan? Kalau hari ini lo banyak duit terus lo habisin semua, mungkin di masa depan lo lagi susah, lo nggak punya duit, kayak gitu. Cuman kalau lo mengulangi apa yang lo lakukan di masa lalu, yaitu mungkin lo berinvestasi atau lo punya financial planning yang baik, di masa depan lo akan terus merasakan manfaatnya, kayak gitu. Jadi memang di sini diajaknya untuk kalian balance ya, menyeimbangkan. Jangan sampai kalian mentang-mentang lagi banyak duit terus buang-buang duit, sama diajak untuk berpikir jangka panjang gitu. Jangan sampai mentang-mentang aja gitu, jangan sampai mentang-mentang lagi banyak duit, karena gue liatnya untuk kalian para Cancer ada flow uang yang masuk yang cukup gede gitu. Jadi jangan cepet ke bawah ini ya, cepet ke bawah diskon gitu, ya ampun best deal gue beli gitu, koper gitu. Jangan sampai kayak gitu ya, karena balik lagi temanya untuk keuangan kalian adalah konsekuensi. Hasil yang kalian nikmati sekarang adalah konsekuensi dari tindakan kalian di masa lalu. Nah, apa yang terjadi di masa depan itulah konsekuensi dari apa yang kalian lakukan hari ini gitu. Jadi ya cobalah mengelola apa yang kalian punya sekarang, rezeki yang memang kalian punya sekarang lagi masuk lumayan banyak, amin, itu dengan sebaik-baiknya. Nah itu tadi untuk keuangannya kalian para Cancer. Kita lanjut ya geng, ke ada surprise apa sih ini. Oke, surprise. Di sini ada kartunya, kalian dapetnya di Empress. Ya, di Empress ini memang artinya tuh ini tuh melambangkan sifat yang merawat, sifat yang apa ya, menandakan kesuburan juga gitu. Apa nih yang subur? Nah, ayo kita buka lebih lanjut. Ada Ace of Swords, The Fool, Queen of Pentacles, King of Swords, dan The High Priestess. Oke. Ini menarik ya. Surprise-nya Oke, ini interesting. Karena gini, ini mungkin surprise-nya kurang pleasant, ya. Kan surprise itu bisa macam-macam. Bisa pleasant surprise, atau mungkin yang kayak gini nih, yang kurang pleasant, ya, yang kurang oke surprise-nya. Kenapa tuh? Karena gue melihat dari kartu sini semacam ada conflicted feelings, atau kayak lu berkecamuk gitu di batin lo. Kenapa tuh berkecamuk? Berkecamuk itu begini. Di satu sisi, lo punya sifat-sifat merawat. Di satu sisi, lo punya sifat-sifat caring. Ya, namanya juga Cancer cuy. Caring, merawat, gitu ya. Nah, dan ini kayaknya berkaitan sama, ini clash antara uang dan emosional, gitu. Bisa jadi lo kan sekarang lagi banyak duit nih. Kalau dari reading sebelumnya ya, gue liat dari kartu, ya amin-amin aja ya. Kalau lo belum ngerasa banyak duit, ya amin-amin, cepetan banyak duit. Gitu kan kelihatan lo lagi banyak duit. Nah, bisa jadi juga di saat yang bersamaan itu banyak nih yang minta bantuan lo. Mungkin yang deket, mungkin yang gak deket-deket amat. Dan ini agak conflicted feelings. Kenapa? Karena di satu sisi mungkin lo ingin membantu, tapi di sisi lain mungkin ada case-case tertentu di mana lo ngerasa ini tuh gue gak pengen bantuin lo sebenarnya cuy gitu, kayak atau sebenarnya lo tuh kayak gimana ya, punya lah pertimbangan seperti itu. Jadi gue melihat di sini ada conflicted feelings di mana kayak lo ada rasa harus membantu, kayak obligasi gitu ya, keharusan, kewajiban, tapi di sisi lain lo juga ngerasa kayak nggak mau gitu. Jadi conflicted feelings ini kurang oke, dan ini datangin kurang lebih tiba-tiba. Namanya juga surprise ya, kalau udah tahu namanya rencana gitu. Nah, kalau saran gue sih,
kalau lihat reading kayak gini ya, saran gue lebih ke arah try to be a bigger person gitu loh. Bigger person gimana? Itu tuh bukan berarti lo harus selalu ngalah loh, bukan berarti lo harus selalu ngalah, bukan berarti lo harus selalu memberikan apa yang diminta sama orang lain. Cuman lo mencoba menjadi orang yang wise gitu ya, mencoba menjadi orang yang wise. Lo mencoba ngeliat big picture-nya gitu. Kayak oke, kalau gue bantu lo sekarang, apakah ini akan membantu lo, apakah ini akan menyelesaikan masalah lo, atau jangan-jangan ini hanya menunda masalah lo, kayak gitu loh. Karena kelihatannya di sini memang ada orang yang butuh bantuan lo, dan ada beberapa gitu. Jadi ini kebijaksanaan masing-masing aja sih. Cuman disarankan untuk bersikap bijaksana. Nah, inilah di titik dimana, karena gini, salah satu traitsnya Cancer itu mereka suka nggak mau in touch sama emotions mereka, padahal mereka sebenarnya orang-orang yang sangat-sangat sensitif gitu, tapi mereka kayak suka mengabaikan emotions mereka karena kayak mungkin enak gitu loh, kayak gila gue tuh sensitif amat sih jadi orang, mungkin diri sendiri tuh enak gitu, kayak udah jadi mau nge-shut down emotionsnya sendiri. Nah, inilah titik dimana kecenderungan Cancer yang seperti itu menjadi amat berguna gitu. Kayak oke, di shut down aja dulu, karena ini lo kelihatan orang-orang yang emang lo care, you care about them. Makanya agak susah karena kecampur sama hati lo gitu. Di titik ini lo harus matiin sedikit hati lo gitu ya. Lo lihat bentuk kindness itu banyak ya, bentuk kebaikan, kemurah hatian itu tuh banyak. Jangan sampai itu ibaratnya lo tuh kayak ngasih pengemis di pinggir jalan nih, lo dengan harapan semoga digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat ya, semoga dipakai buat makan, dipakai buat apa, tapi ternyata sama mereka dipakai buat narkoba misalnya, kayak gitu kan. Itu kayak nggak menyelesaikan masalah, malah nambah masalah. Jangan sampai lo kayak gitu. Bantuan yang lo kasih itu harus tepat sasaran gitu ya. Jadi kurang lebih itu readingnya buat kalian para Cancer di bulan November ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian suka. Mohon maaf jika gue ada salah-salah kata. Kemudian, kalau misalnya kalian merasa kepo dan ingin digali lebih lanjut lagi, kalian ingin personal reading dengan gue, di mana energinya 100% difokuskan untuk kalian bisa aja langsung hubungin gue di website gue di tarotreadingbymynof.com. Di situ kalian bisa lihat rules-nya, kalian bisa lihat price list-nya, dan ada kontak info gue juga, dan bisa booking langsung dari website-nya gitu ya. Jadi nggak perlu halo-halo sama admin lagi, langsung aja kalian bisa lihat jamnya kapan aja yang available, hari apa aja yang available, kalian langsung pilih hari dan jam yang emang kalian mau, langsung payment, beres gitu ya, nggak pakai ribet. Jadi itu aja dari gue akan kembali lagi besok ya. Thank you and have a nice day.